Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Sastriana dengan NIM 2021017046. Sekarang saya akan membahas dan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Locus of Control, Financial Pressure, dan Love of Money terhadap tindakan accounting fraud. Yang pertama itu ada pendahuluan latar belakang. Kecurangan atau fraud merupakan jenis penipuan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pihak yang melakukan penipuan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dicurangi. ACFE menunjukkan fakta bahwa sektor perbankan sering mengalami kasus fraud dibandingkan sektor-sektor lain. Bahkan beberapa tahun ke belakang, skandal tersebut juga menimpa tidak terkecuali pada bank yang mengedepankan nilai-nilai moralitas dan keadilan, yaitu bank syariah. Bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan suatu perjanjian berdasarkan hukum Islam yang dilakukan suatu bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembayaran atas kegiatan usaha atau kegiatan lain yang didirikan sesuai dengan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara berumalah secara Islam. Yang berikut, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian metode kuantitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menguji teori objektif melalui pengujian hubungan antar variabel. Variabel ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen penelitian sehingga data-data yang terkumpul bisa dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Yang berikut ada kajian teori. Di sini saya menggunakan dua grand teori. Yang pertama, Pratt Triangle Theory. Pratt Triangle Theory adalah suatu kondisi yang menyebabkan kecurangan terjadi adalah adanya tekanan yang dirasakan seseorang. Setiap seseorang memiliki perilaku yang berbeda dalam menyikapi situasi tergantung pada seberapa tinggi kontrol mereka terhadap perilaku dan hubungan dengan orang lain serta lingkungan. Yang kedua ada Theory of Learned Behavior. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya akan bertingkah laku sesuai dengan pertimbangan akal sehat, bahwa manusia akan mengambil informasi yang ada mengenai tingkah laku yang tersedia secara implisit atau eksplisit, mempertimbangkan akibat dari tingkah laku tersebut. Yang berikut kerangka penelitian. Yang pertama Locus of Control, yaitu X1, Financial Pressure X2, Love of Money X3, dan Accounting Fraud Action Y1. Yang berikut hasil penelitian. Yang pertama kita akan menguji uji normalitas. Berdasarkan tabel tersebut, nilai yang di atas merupakan normal, ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar 0,41. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti residual terdistribusi secara normal. Yang berikut uji multikolinearitas. Diketahui nilai toleransi untuk variabel X1, X2, X3 itu lebih besar dari 0,10, kemudian nilai FIF-nya lebih kecil dari 10, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak mengalami atau tidak terjadinya gejala multikolinearitas. Yang berikut uji heterosiditas. Nilai signifikan dari variabel X1 itu sebesar 0,14, variabel X2 0,55 dan variabel X3 sebesar 0,08, sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini tidak terjadi gejala heterokesiditas, atau dengan kata lain data dapat digunakan pada penelitian ini sudah homogen karena nilai signifikasi lebih dari 0,5. Kemudian dilakukan dengan uji analisis regresi dengan nilai konstanta 1,275, X1-nya 0,728, X2 3,10, X3-nya 0,136. Yang berikut dilakukan uji T. Variabel Locus of Control dengan arah positif, variabel Financial Pressure dengan arah positif, variabel Love of Money dengan arah positif.
Kemudian dilakukan uji F. Pada uji F, hasil yang didapatkan variabel X1, X2, dan X3 dapat menjelaskan variabel tindakan accounting fraud memiliki signifikasi 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel locus of control, financial tracer, dan love of money secara simultan atau serentak mampu mempengaruhi tindakan accounting fraud. Kemudian dilakukan uji koefisien determinasi. Hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh X1, X2, X3 dapat menjelaskan variabel tindakan accounting fraud sebesar 0,723 atau 72,3%, sedangkan sisa 27,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Yang berikut hasil dari kesimpulan uji hipotesis. Yang pertama, pengaruh locus of control terhadap tindakan accounting fraud. Hasil penelitian ini diterima individu yang percaya bahwa peristiwa, kejadian, dan takdir disebabkan karena kendali dari faktor di luar dirinya disebut dengan external locus of control. Individu dengan locus of control akan bergantung pada nasib dari sikap atasannya atau orang lain. Individu dengan sikap locus of control eksternal ini cenderung akan melakukan kecurangan karena ia menyadari bahwa tanggung jawab berada pada pimpinan yang memberi otorisasi. Berbeda dengan individu, locus of control internal memiliki karakter lebih percaya diri, aktif mencari informasi terkait situasi yang dihadapi, dan keyakinan bahwa mereka bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukannya. Artinya, semakin tinggi locus of control eksternal yang dimiliki seseorang menyebabkan semakin tinggi tindakan accounting fraud-nya. Yang berikut pengaruh financial pressure terhadap tindakan accounting fraud. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah financial pressure berpengaruh positif terhadap tindakan accounting fraud. Hasil penelitian ini diterima, semakin tinggi tekanan keuangan yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi tindakan untuk melakukan tindakan accounting fraud. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tekanan yang dimiliki seseorang, maka tindakan untuk melakukan tindakan accounting fraud semakin lemah. Yang berikut pengaruh love of money terhadap tindakan accounting fraud. Love of money tidak mampu mempengaruhi tindakan accounting fraud sehingga hipotesis ini tidak terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa kecintaan uang yang dimiliki karyawan bank syariah tidak mampu mempengaruhi tindakan seperti accounting fraud karena bank syariah mempunyai prinsip-prinsip keuangan dan operasional berdasarkan pada hukum syariah yang sangat menekankan pada keadilan, kejujuran, dan transparansi. Karyawan yang memiliki niat untuk melakukan kecurangan cenderung lebih sulit terjadi di bank syariah karena adanya pengawasan internal yang ketat dan adanya rasa takut melanggar norma agama, serta dampak sosial dan agama yang signifikan bagi pelaku tindakan curang. Alasan tersebut menjadikan seorang karyawan yang cinta terhadap uang tidak melakukan kecurangan, sehingga persepsi kecintaan uang lebih condong arah positif. Sekian hasil presentasi skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.